Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Miss akan menjelaskan mata pelajaran tematik 6I, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Tentang benda angkasa luar dan rahasianya. Berdasarkan karakteristiknya, benda-benda angkasa luar dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti bintang, planet, satelit, asteroid, meteorit, dan komet. Dan semuanya memiliki ciri-ciri tersendiri. 1. Bintang. Bintang adalah benda angkasa luar yang memiliki ukuran besar dan memancarkan cahaya sendiri, sehingga bintang dapat dijadikan sumber cahaya. Salah satu contoh bintang adalah matahari yang letaknya dekat dengan bumi. 2. Planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, namun dapat memantulkan cahaya. Cahaya planet merupakan pantulan dari cahaya bintang. Kedudukan planet-planet dengan bintang-bintang tidak tetap, karena setiap planet mempunyai periode rotasi dan revolusi yang berbeda-beda. 3. Satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit pada benda angkasa lain dengan periode rotasi dan revolusi tertentu. Satelit dibedakan menjadi 2 macam, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa yang bukan buatan manusia dan mengorbit pada sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada satelit itu sendiri. Contohnya yaitu bulan yang merupakan satelit alami bumi. Sementara itu, satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain. Contohnya adalah satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Biasanya, untuk melihat bintang atau benda-benda yang berada di tempat jauh, kita menggunakan teropong. Nah, teropong secara umum diartikan sebagai sebuah alat optik yang dimanfaatkan untuk melihat benda yang berada di tempat jauh, misalnya di gunung, atau untuk melihat bintang sehingga bisa nampak lebih dekat serta lebih jelas. Teropong sudah banyak digunakan sejak abad ke-17. Meski demikian, secara garis besar, teropong dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Teropong bias yaitu jenis teropong yang tersusun dari beberapa lensa, sedangkan teropong pantul yaitu jenis teropong yang disusun dari beberapa cermin serta lensa. Dan berikut adalah beberapa contoh jenis teropong. Teropong bintang adalah peralatan yang digunakan untuk membantu penginderaan jauh guna mengamati keberadaan benda-benda yang ada di angkasa. Contohnya bintang. Dengan demikian, kita bisa melihat posisi sebuah benda di angkasa yang tidak bisa dilihat menggunakan mata telanjang. Teropong bintang menggunakan 2 buah lensa positif, lensa cembung, di mana masing-masing lensa berfungsi sebagai lensa objektif dan lensa okuler. Teropong bintang yang besar dapat kamu lihat di BOSCA, Bandung atau Planetarium, Jakarta. Teropong bumi dikenal juga dengan teropong Medan atau teropong Yojana. Teropong bumi digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh letaknya, misalnya melihat kapal dan gunung berapi. Alat ini terdiri atas 3 buah lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asteroid. Asteroid merupakan bongkahan batu yang mengelilingi matahari.
Asteroid mengandung sedikit logam seperti nikel dan besi yang berbentuk dari batu angkasa luar. Meteorit merupakan serpihan batu berukuran kecil di angkasa yang melayang-layang secara bebas dan tidak mengorbit pada apapun. Meteorit berasal dari pecahan asteroid, komet, atau pecahan benda langit lain. Selanjutnya yaitu meteor. Meteor adalah meteorit yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Saat proses jatuhnya meteor ke dalam atmosfer bumi, akan terjadi gesekan dengan udara di lapisan atmosfer sehingga menimbulkan panas, kemudian terbakar dan berpijar. Yang terakhir yaitu meteorit. Meteorit merupakan pecahan atau bongkahan benda padat sisa meteor yang tidak habis terbakar dan mencapai ke permukaan bumi. Meteorit sering juga disebut dengan batu meteor. Batu meteor ini memiliki harga jual yang tinggi karena sangat langka. Mungkin cukup di sini pembelajaran hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.